Selamat sore. Wih, semangat ya. Yang belum masuk, masuk. Ini sore sudah konsentrasi belum? Atau pada ngantuk? Kalau gitu kita tes konsentrasi dulu ya. Oke? Dengarkan kata-kata saya. Oke? Yang ini satu, kalau ini dua, ini tiga. Ini? Belum konsentrasi. Yang ini satu, kalau ini dua, ini tiga. Ini? Wah, kisruh. Ini udah pada ngopi belum? Pantesan luput semua. Sekali lagi ya. Ini satu. Kalau ini dua. Yang ini tiga. Ini? Tepuk tangan semuanya. Oke. Satu lagi ya. Clue-nya adalah yang terakhir. Aku bukan yang terakhir, tapi yang pertama. Jadi clue-nya adalah yang terakhir. Apa ya, lupa aku. Kalau gajah itu ada, ya. Kemudian mari. Jadi lupa aku. Ada yang lewat. Jangan yang terakhir, nanti enggak sakit. Yang pertama aja deh. Clue-nya adalah yang pertama. Kalau sandal itu ada, sepatu itu ada, maka tas itu, gimana sih? Konsentrasi enggak, jadi kuliah enggak, kalau enggak jadi kuliah loh. Clue-nya adalah yang pertama, kalau sepatu itu ada, kalau sandal itu ada, maka tali, tolong perhatikan, clue-nya adalah yang pertama. Clue-nya adalah yang pertama. Kalau sepatu itu ada, kalau sandal itu ada, maka tali. Ayo, nanti gak kuliah-kuliah kita, konsentrasi dong. Oke, saya ganti. Kalau tali itu ada, tambang itu ada, maka sepatu, masa susah sih? Kan pada pinter-pinter semua masuk UMY kan, apalagi kedokteran gigi. Clue-nya adalah yang pertama. Saya ulang ya. Kalau sepatu itu ada, sandal itu ada, maka tali. Siapa yang bilang tadi? Tidak ada? Oke. Kebetulan apa asalnya? Asal ya.
Jadi saya ulang lagi, harus kompak, semuanya konsentrasi. Oke, clue-nya adalah yang pertama. Kalau sepatu itu ada, sandal itu ada, maka tali. Oke, tepuk tangan semuanya. Mantap, berarti udah siap semua ya. Maksudnya udah siap jawab pertanyaan juga. Baik, terima kasih. Pada kesempatan kali ini kita akan bicara tentang obat-obatan ya. Obat-obatan yang terkait dengan kegawat daruratan di dunia kedokteran gigi atau di bidang bedah mulut minor. Ya, jadi sebelumnya saya mau review sedikit yaitu tentang ilmu bedah mulut itu adalah dapat didefinisikan sebagai satu ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berhubungan dengan pembedahan di dalam mulut. Oke, ini nanti mencakup dengan exodontia atau pencabutan, kemudian minor surgery dan major surgery. By the way, udah ada yang kenal aku belum ya? Belum ya? Oke deh, kalau gitu tak kenalin. Namaku Alek. alias Bahrul Lutfianto ya, boleh dipanggil Bahrul begitu. Kebetulan nanti kita akan banyak intens ketemu di OAS ya. Karena saya lebih banyak standby di sana, saya di bagian departemen atau saya di bagian bedah mulut dan maksilofasial, subspesialis cleft and oral maksilofasial. Oke. Jadi kalau kalian semua, adik-adik semua itu mempunyai saudara atau keluarga atau tetangga atau kemudian kerabat yang kebetulan anaknya kurang beruntung alias dia ada cleft atau bibir sumbing, bisa infokan ke saya, nanti kita akan bantu operasi tanpa dipungut biaya. Oke. Terkait sebelum kita mulai ke obat-obatan, kita mau tahu dulu gawat. Siapa yang tahu gawat? Dikasih dong ininya mic-nya. Gawat. Siapa mau jawab? Tak kasih coklat. Dalam bentuk brosur. Gawat. Gawat itu kalau ketahuan pacarnya. Gawat. Ayo, itu loh, berani itu loh. Ngomong aja gak apa-apa. Nih. Nah gitu dong. Izin jawab dok, mengancam nyawa. Gawat, mengancam nyawa. Oke, ada yang lain? Aduh. Oke, kita lihat dan tepuk tangan. Yeay. Namamu siapa? Muzarila. Moza. Wih. Namanya pintar kayak orangnya. Kadang-kadang. Mengancam nyawa. Oke. Kalau sekarang darurat. Ayo, siapa yang tahu darurat? Tadi gawat, terus darurat. Darurat itu kalau kita lagi jalan, terus pengen BAB, nggak ada kamar mandi. Gak darurat ini, ya kan? Bagaimana darurat? Mendesak. Oke. Yang cowok-cowok itu biasanya kalau didesak, waduh agak repot nih. Ya gak? Oke, kita lihat. Nah, darurat itu perlu mendapatkan penanganan atau tindakan segera. Jadi mendesak, ya. Kalau tidak apa, nanti akan menghilangkan ancaman nyawa atau mungkin terjadi kecacatan. Jadi gawat darurat apa?
gari digabungke, tinggal digabungkan, ya kan? Apa bro? Penanganan yang harus mementingkan nyawa. Lain ada? Pas. Kondisi yang mengancam nyawa dan memerlukan penanganan agar nyawanya tidak terancam. Adalah keadaan yang mengancam nyawa yang harus dilakukan tindakan segera untuk menghindari kecacatan bahkan kematian korban. Betul sekali, tepuk tangan. Ya, jadi kegawat daruratan adalah sesuatu hal atau keadaan yang mengancam nyawa di mana ini harus dilakukan tindakan segera, ya. Karena kalau enggak apa? Kalau enggak akan untuk menghindari kecacatan bahkan sebuah kematian. Begitu, oke. Kita tidak bicara tentang kasus gawat darurat. Banyak sekali poin-poin di bagian bedah mulut atau di tindakan kedokteran gigi tentang kegawat daruratan, yaitu menyangkut medical emergency dan surgical emergency. Ya, di mana medical emergency ini meliputi aspek ini. Ada shock, ada reaksi alergi, kemudian overdosis, ada sinkop, ada gagal jantung akut, gagal nafas akut, kemudian serta serangan atau kondisi akut yang terjadi pada pasien-pasien komorbid di dental unit, seperti asma, hiperglikemi, hipoglikemi, ya, atau mungkin epilepsi. Ini yang bisa terjadi pada saat nanti kalian sudah menjadi seorang dokter gigi. Ini mau jadi dokter gigi kan? Amin, ya kan? Ini nanti yang bisa terjadi. Ada shock, ada ini. Kita tidak akan bicara ini dulu. Nanti ada waktunya kita akan bicara. Ya. Kalau kita ketemu di blok berapa? Kegawat daruratan blok berapa ya, lupa aku. Ini blok berapa sih? Blok 7 kan? Nah, blok 7 nanti obat dulu aja deh. Ya, nanti pusing kalau langsung sampai ke 2. Ada waktunya nanti. Oke. Jadi ini medical emergency-nya, ini baru medicalnya. Nah, sekarang yang surgical dentalnya atau tindakan dentalnya itu ada meliputi dental pain, orofacial pain, kemudian luka daerah maksilofasial, kemudian perdarahan rongga mulut, kemudian trauma dentoalveolar, kemudian ada problem periodontal akut, infeksi odontogenik akut, sampai kegawat daruratan yang melibatkan sinus maksilaris. Ini biasa terjadi pada saat nanti kalian dikoas. Ini beberapa kasus nih, seperti kegawat daruratan di sinus maksilaris ini jabut gigi, kemudian giginya masuk ke dalam sinus. Plung, loh giginya hilang. Ternyata masuk ke dalam sinus. Tahu sinus maksilaris kan? Di sini kan? Bukan? Di sini ya. Lupa aku. Tak kirain kalau kamu nggak tahu. Oh ternyata di sini ya. Di sini sinus maksilaris ya. Satu rongga yang dia berdekatan dengan akar gigi. Nah itu kalau kita cabut salah satunya nanti akan komplikasi medisnya yang bisa terjadi adalah masuknya gigi ke dalam sinus. Saya beberapa kali dapat referan atau dapat rujukan dari teman sejawat begitu cabut gitu tahu-tahu loh giginya kok hilang gitu kan. Coba ditelan, oh enggak ketelan dok, masa ketelan? Loh terus kemana? Oh ternyata telah dilihat sinusnya bolong, giginya masuk ke dalam sinus. Ini bagian dari satu kegawat daruratan. Belum nanti TMJ, temporomandibular disorder atau temporomandibular dislokasi.
buka mulut nggak bisa nutup. Ini banyak ini di UGD, kita ditelepon. Saya paling lama itu menangani pasien dengan TMJ itu buka mulut selama hampir 10 hari. Itu awalnya cuma bercandaan sama temennya. Nggak bisa nutup. Ya, jadi jangan, makanya memang Islam itu sangat luar biasa mengajarkan bahwa kalau tertawa itu jangan sampai berlebihan. Kalau kamu nggak percaya, coba kamu buka mulut sekencang nanti terus kemudian dislokasi. Nah, ini klek. Jurung omongnya nggak bisa nutup. Begitu. Ya. Tapi nggak apa-apa, nanti Anda bisa ngelakuin ini. Nanti ada waktunya. Jadi nggak usah khawatir. Sekarang baru spill tahu aja gitu kan. Biar asik gitu loh. Iya kan? Kalau kamu pengen tahu ya nanti terusin kuliahnya. Kalau kamu mogol kuliahnya ya nggak sampai ke sana. Ya makanya jangan mogol ya toh. Kan gitu. Nah, itu dilakukan reposisi nanti ya. Ini dari sisi nanti ada obatnya enggak? Ada obatnya. Makanya kita bicara tentang obat-obat kegawat daruratan. Kemudian yang berikutnya adalah tentang obat-obat yang sering digunakan dalam kasus bedah mulut ini. Ini yang perlu kita tekankan ya pada sore hari ini yang harus tahu tentang obat yang ada di ya, ini ada antibiotik, ya, kemudian analgesik. Analgesik itu nanti dibagi menjadi 3, yaitu narkotika atau opiat, kemudian nanti ada non-narkotika, kemudian ada adjuvan, ya. Kemudian untuk anestesi itu ada topikal, ada injeksi. Ini termasuk untuk penanganan nyeri ya. Kemudian ada antiinflamasi, anti-ansietas, kemudian muscle relaksan, kemudian antihistamin, anti perdarahan. Oke, kita bicara tentang antibiotik. Ya. Jadi antibiotik itu diperlukan untuk bisa mencegah terjadinya infeksi, biar tidak terjadi infeksi. Ya. Bisa juga dia sebagai treatment atau medikasi pada pasien-pasien yang datang sudah infeksi. Begitu. Ya, jadi kita bisa menggunakan obat antibiotik. Jadi pemberian antibiotik ini harus tepat dosisnya. Ya. Dan tepat intervalnya. Biasanya itu ada di box atau di tulisan atau di lembarannya itu. Jadi kamu nggak usah malu-malu, kamu kalau mau ngapalin obat, buku obat itu segini, segede gaban, itu nggak akan hafal. Jadi kalau misalnya ada keluhan mau obat, kamu bilang aja, sebentar saya buka bukunya. Itu malah justru benar daripada kamu sok tahu, ya kan, obat sakit gigi, kamu kasih obat yang lainnya. Ya toh, nanti fly, kan gitu. Nah, jadi salah nanti. Ya, jadi dibuka aja obatnya apa, indikasinya apa, buka, kemudian dilihat, oh obatnya ini gitu ya. Kemudian kelemahannya adalah kebanyakan pasien menghentikan minum antibiotik setelah gejala akut mereda dan jarang yang sampai 5 hari. Pemberian antibiotik itu harus 5 hari. Kalau enggak 5 hari nanti bisa apa? Oke. Nah, Flynn 2012 itu mengatakan bahwa pasien yang patuh minum obat, antibiotik itu 1 kali sehari itu hampir 80%. Kalau kamu ngasih obatnya 4 kali sehari ya 35%. Jadi kamu juga kalau ngasih obat ke pasien-pasien itu ngelihat karakteristiknya. Kalau dia orangnya itu beler, tidak tertib, tidak teratur, ya jangan dikasih yang 4 kali 1. Kalau 4 kali 1 nggak dimakan, cuma dimakan 1.
Kemarin saya ada pasien datang, dok sudah sembuh katanya gitu. Obat udah dihabiskan? Belum katanya gitu. Loh kok belum dihabiskan? Lah kemarin suruh minum 3 kali 1. Saya minum sehari cuma 1. Saya sempatnya 1 dok. Kan gitu. Loh, Anda tahu nggak aturan minumnya? Ya tahu, suruh minum 3 kali 1, cuman satunya saya cuma sudah sembuh, ya saya 1 aja. Terus saya bilang, tahu akibatnya? Enggak. Baru kita ceritain. Oh ternyata baru dong. Ternyata bisa menyebabkan resisten. Bisa menyebabkan tubuh itu terjadi penolakan. Sehingga nanti untuk berikutnya kita harus dosisnya lebih tinggi. Jadi kita harus tahu karakter pasien sehingga nanti kita bisa memberikan kepada pasien bahwa oh ini cocoknya pakai antibiotik yang dosisnya sehari sekali aja. Kamu kasih resep, sehari sekali. Oh ini oke lah orang cuman mager, main game doang di kamar gitu kan. Gelundang-gelundung, tahu gelundang-gelundung gak? Apa ya, glesotan doang di kamar gitu kan. Gak ada kerjaan, nah kasih lu 3 kali 1 gitu kan. Nah karena itu harus diyakinkan pada pasien bahwa keseluruhan obat antibiotik harus dihabiskan walau gejala akutnya telah mereda. Oke. Nah ini perlu diketahui ya. Jadi dosis interval pemberian beberapa antibiotik untuk penisilin 500 mg per 6 jam. Amoxicillin 500 mg per 6 jam, kemudian clindamycin 300, moxifloxacin 400 per 24 jam. Jadi tahu obat antibiotik apa aja yang waktu paruhnya itu dia 6 jam, 8 jam, 12 jam, 24 jam gitu ya. Nah, ini untuk pencegahan infeksi pada ortogenik, ya biar tidak terjadi gawat daratan. Itu jadi antibiotik namanya antibiotik profilaksis. Ya, antibiotik profilaksis itu bisa post operatif, bisa pre operatif. Ya, untuk post operatif ini sudah diterima. Tapi kalau pre operatif itu masih perdebatan. Artinya orang normal itu tidak dalam kondisi baik, itu tidak perlu dikasih antibiotik. Tapi kalau pasien-pasien dengan komorbid atau dengan penyakit penyerta, maka perlu dikasih antibiotik dulu sebelum dilakukan tindakan. Karena apa? Karena pasien-pasien dengan komorbid itu mempunyai tingkat imun itu lebih rendah. Tahu kan komorbid adalah pasien-pasien dengan riwayat-riwayat penyakit dalam, misalnya kayak gula, kemudian kayak jantung, kemudian kayak lupus, kemudian kayak penyakit imun yang lain, itu kalau dilakukan tindakan itu harus diberikan antibiotik. Pemberian antibiotik sebelum dilakukan tindakan namanya profilaksis. Paham ya? Jadi pemberian antibiotik, karena nanti istilahnya ada profilaksis, ada premedikasi, ada medikasi. Nah itu harus tahu. Ya. Nah ini keuntungan kita melakukan profilaksis, yaitu mengurangi insidensi infeksi post operasi, ya toh, sampai ini membutuhkan waktu yang lebih pendek dibandingkan bila untuk terapi, karena sebelumnya sudah dikasih antibiotik. Kerugiannya memang, ini ada kerugiannya kalau kita bisa memberikan antibiotik sebelumnya, ya, dari mengubah flora normal sampai kemungkinan adanya toksisitas dan alergi. Nah, prinsip pemakaian antibiotik profilaksis 1, betul-betul ada risiko akan terjadi infeksi, ya. Dipilihnya antibiotik yang spektrumnya sempit, yang tepat, kemudian kadar antibiotik dalam darah itu harus bisa, kemudian jaringan tak terlindungi antibiotik kadar dalam plasma sesuai dengan adekuat. Ini ada resiko terjadinya infeksi ya pada pembedahan yang dilakukan dengan prosedur asepsis yang sangat ketat. Ini insidensi infeksi sebesar 3%. Bila insidensi 10% atau lebih dari antibiotik profilaksis dalam pembedahan, maka prosedur ekstraksi sederhana
atau frenektomi atau minor alveoloplasti ini tidak perlu memerlukan antibiotik. Kemudian faktor yang mempengaruhi terjadinya infeksi pada pembedahan itu dari banyaknya bakteri inokulum, kemudian sampai status daya tahan pasien ya. Kemudian lamanya prosedur, lamanya pencabutan itu juga bisa menyebabkan atau masuknya bakteri ke dalam tubuh. Karena pada dasarnya saat kita melakukan tindakan atau pencabutan atau pembedahan, itu kita membuka pintu gerbang untuk masuknya bakteri ke dalam tubuh. Makanya kalau bisa operasi itu atau tindakan pencabutan itu secepat mungkin. Ya, karena untuk menghindari bakteri itu masuk ke dalam tubuh. Ini pada perawatan dental pada pasien dengan gula darah ya. Ini kalau misalnya pasien-pasien dengan gula darah itu harus diberikan antibiotik terlebih dahulu atau profilaksis. Memilih antibiotik yang tepat ya, jadi antibiotik yang efektif terhadap mikroorganisme yang sering menyebabkan infeksi odontogenik. Hendaknya berspektrum sempit, kemudian toksisitas minimal dan mempunyai sifat yang bakterosidal ya. Karena ada bakterostatis begitu. Nah, ini secara berurutan yang disarankan drug of choice untuk oral ya, Streptococcus aureus dan lain sebagainya itu sangat sensitif terhadap ampicillin. Jadi tetap drug of choice untuk oral adalah antibiotiknya adalah penisilin atau golongan amoxicillin. Kalau nanti dia itu ada alergi atau resisten baru ke berikutnya yaitu ke clindamycin atau azithromycin. Nah, bagaimana kita bisa menaikkan level plasma dalam darah sebelum dilakukan tindakan pembedahan? Maka kita berikan antibiotik profilaksis adalah 2 kali dosis terapi. Kalau dosis terapinya itu adalah 500 mg, maka dia minimal 1000 mg diberikan. Kalau 300, maka minimal dia dikasihkan 600 mg. Oke. Waktu pemberian antibiotik, yaitu ketepatan waktu ini akan memberikan jaminan bahwa saat operasi dimulai, antibiotik dalam plasma sudah mencapai sasaran. Karena itu diberikan 2 jam atau kurang sebelum pembedahan dimulai. Bila per oral biasanya 1 jam dan bila intravena bisa lebih cepat ya pemberiannya. Bila diberikan 2 jam setelah pembedahan atau lebih justru akan menimbulkan insidensi infeksi. Bila pembedahan berlangsung lebih dari 6 jam maka diperlukan pemberian antibiotik di durante operasi. Karena penisilin dan clindamycin dianjurkan diberikan setiap 3 jam. Jadi kita harus tahu waktu paruhnya, misalnya waktu paruhnya 8 jam, kita berikan profilaksis sebelumnya, tapi operasinya itu ternyata lebih dari 4 jam, maka di 4 jam itu harus diberikan atau masuk antibiotik lagi untuk mencegah terjadinya infeksi. Ya, ini memperpendek waktu jaringan tanpa perlindungan antibiotik. Agar profilaksis efektif harus diberikan sebelum operasi, dipertahankan selama operasi. Bila operasi lama maka durante dan post-op layak diberikan antibiotik lagi. Oke. Bila cepat cukup dengan profilaksis saja. Jadi kalau misalnya operasinya cepat, profilaksis sekali sudah. Itu cukup, nanti diberikan sesuai dengan waktu paruhnya. Nah, kemudian yang kedua adalah obat analgesik. Ya. Obat analgesik itu apa toh? Ada yang tahu enggak? Pereda nyeri. Nah, jadi nyeri itu nanti kalau bicara tentang nyeri itu ada 2. Jadi farmakologi sama non farmakologi. Ini yang farmakologi, yang obat-obatan. Yang non farmakologi ada, yaitu apa? Yaitu dengan sentuhan, dengan pemijatan, kemudian dengan kompres, atau mungkin dengan relaksasi. Itu yang non farmakologi. Itu bisa mengurangi rasa nyeri. Ya. Jadi yang pertama adalah golongan opiat atau narkotik. Ya, ini efeknya adalah sentral atau pusat. Ini merupakan derivat dari opium seperti morfin dan kodein. Efeknya adalah menurunkan nyeri. Ini memberikan efek euforia karena diberikan dengan reseptor opiat, berikatan dengan reseptor opiat.
dan kemudian mengaktifkan penekanan nyeri endogen pada sistem saraf pusat. Ya, makanya kalau kita tahu pasukan-pasukan perdamaian itu, kalau dia masuk ke daerah atau TNI itu mereka bawanya adalah opiat atau opium. Jadi enggak lagi kayak NSAID atau mungkin paracetamol enggak, tapi sudah langsung ke opium. Jadi begitu ada ledakan gitu, tangannya patah, dia langsung kasih opiat. Suntikan jebret. Walaupun tangannya patah dia nggak akan sakit. Karena reseptor ke sistem saraf pusat langsung di-cut. Begitu. Ya. Jadi bisa dicoba, kalau sakit hati langsung opiat. Sakit hatinya hilang, fly-nya muncul. Habis itu pakai rompi kuning kan gitu. Orange, kuning. Oke. Efek sampingnya adalah menekan pusat pernafasan, ya, menekan pusat batuk di medula batang otak. Kemudian sedasi, adiktif, mual muntah, konstipasi, gatal, dan retensi urin. Ini efek samping dari opiat. Saya pernah punya pengalaman terjadi distress respirasi, yaitu pasien dengan kesakitan yang sangat hebat, itu fase-nya hampir 9 sampai 10, tahu fase kan, visual analog scale, pengukuran rasa nyeri itu bisa diukur 1 sampai 10, ya. Jadi kalau misalnya kamu nyeri, wah nyeri banget aku, nyerinya berapa? 1, bohong. Kan gitu, nyeri banget berapa? Nyerinya 8, baru nyeri beneran. Gitu, jadi fast namanya, ya, visual analog scale, itu bisa diukur. Jadi nyerimu itu bisa diukur, dan nyerimu sama nyeriku beda. Kamu disentuh udah nyeri, aku dipukul baru ngerasa nyeri. Jadi beda, apa namanya, subjektif memang, ya itu dari neurologi yang mengukur fase itu ya. Jadi nanti fase, kembali lagi cerita pengalaman saya, jadi waktu di UGD kita ada pasien itu dengan waktu itu kecelakaan, kemudian terjadi patah rahang. Terus nyeri sekali, dia sampai gak kuat. Udah kita kasih morfin ya, biar dia tenang gitu kan, biar enak, biar langsung tersenyum. Begitu kita kasih morfin, awalnya enak, tenang, tahu-tahu dia langsung distress respirasi. Begitu. Ya, jadi salah satu efeknya itu. Jadi kalau pemberian itu memang sebaiknya harus dipantau. Karena bisa juga dia akan respirasinya bermasalah. Jadi malah jadi menyelesaikan masalah dengan masalah. Kan harusnya menyelesaikan masalah tanpa masalah. Pegadaian dong. Kan gitu. Nah ini obat narkotika yang umum boleh ditulis tapi jangan dibuat resep ya. Nanti temenmu, wah aku pusing ya. Oh, udah bro makan ini aja bro, enak ini. Wah langsung hilang mesti. Hilang seorangnya. Ya, jadi ini ada morfin sulfat. Ini bisa intramuskuler bisa, peroral bisa, ya. Subkutis juga bisa. Ini lengkap nih, ada nih kalau mau nulis morfin sulfat. Boleh dicoba. Ya, ini paling manjur soalnya di dalam tingkatan penyelesaian rasa nyeri itu morfin itu cukup tinggi, ya. Kemudian kodein sulfat, ya. Kemudian ada metadon. Nah, ini dulu sering kalau ada berita itu ini yang sering dijual bebas itu metadon nih. Banyak apotek yang digerebek karena dia menjual bebas metadon. Ya. Kemudian ada pentazocine, ini juga ada, ini per oral semua, ya.
Nah, ini adalah tingkatan nyeri ya. Ini yang paling rendah, kemudian sedang, terus kemudian yang paling kuat. Maka ini adalah non-opiat plus adjuvan, kemudian opiat, non-opiat plus adjuvan. Ini yang atas ini sudah multimodal analgesia namanya. Nah, ini sekarang yang berikutnya adalah yang non-narkotik. Nah, ini boleh nih, ini ringan-ringanan ini. Ya. Ini untuk menghilangkan rasa sakit, itu kita bisa kasih analgesik antibiotik, paracetamol itu makanan sehari-hari kali ya. Ya kan? Sakit dikit gitu ya. Paracetamol ya kan, disminoren ya. Asamifenamat gitu kan. Nah, itu non narkotika, non opiat. Analgesiknya nanti akan dibagi menjadi, nah ini tadi tingkatan obat yang bisa diberikan. Kalau mild pain adalah ini cuma aspirin, acetaminophen, non-steroid, NSAID plus adjuvan. Ini cukup single dose, single drug sorry. Ini juga sama. Ini bisa kombinasi. Nah sedangkan yang ini, maka dia bisa dikasih morfin bisa, non-opiat analgesik bisa plus adjuvan. Jadi kombinasi. Namanya multimodal analgesia. Ini enggak sakit sama sekali nanti. Di dalam dunia kegawat daruratan, salah satunya adalah menghilangkan rasa nyeri. Kasih biar dia nggak nyeri dulu. Jazz, begitu kan. Udah, kalau udah nggak nyeri kan nggak teriak-teriak nih. Jadi kalau udah nggak teriak-teriak, udah nyaman, nah treatment planning kita jelas. Cuman kalau dia masih teriak-teriak kan kita bingung juga. Kita mau benerin giginya, dia teriak-teriak. Susah kan? Nah. Oke. Nah ini antiinflamasi, non-steroid anti-inflamasi drug atau NSAID. Ya, ini mekanisme kerja NSAID didasarkan atas penghapatan isoenzim siklooksigenase COX-1 dan COX-2. Ya, di mana berperan dalam memacu pembentukan prostaglandin dan tromboksan dari asam akritonat. Ya, di mana prostaglandin merupakan molekul pembawa pesan pada mediator inflamasi. Obat ini memiliki efek maksimum, artinya dengan peningkatan dosis efek analgesik tetap. Diberikan untuk nyeri ringan sampai sedang. Ini pakai NSAID. Ya, jadi dia bekerja pada, nih, biasanya dia akan keluar fosfolipase A2 saat ada luka. Ya. Kemudian dia akan memproduksi asam akritonat, di mana nanti asam akritonat ini akan membentuk koenzim siklooksigenase dan lipooksigenase. Ya. Siklooksigenase ini nanti akan memproduksi mediator-mediator inflamasi. Ya. Peradangan bagian prostaglandin. Tetapi siklooksigenase ini ada dua, COX-1 dan COX-2. COX-2 ini yang harusnya dihambat. Sedangkan ini tidak perlu dihambat sebenarnya, kedua ini. Karena apa? Karena dia bukan mediator inflamasi. Tapi NSAID itu bekerja di sini, dia menghambat kedua-duanya. Makanya salah satu efek samping dari penggunaan NSAID jangka panjang adalah terjadinya apa? Masalah di gastro atau di lambung. Karena apa? COX-1 ini berperan untuk memproduksi enzim yang memproteksi lambung. Sedangkan kalau dikasih NSAID, maka COX-1-nya itu akan dihambat. Kalau COX-1-nya dihambat, maka produksi lambungnya itu juga terhambat. Nah, ini sangat berbahaya atau sangat perlu menjadi perhatian kalau pasiennya itu mempunyai riwayat sakit MAH atau sakit lambung atau tukak lambung. Jangan diberikan NSAID. Boleh diberikan NSAID tapi NSAID yang selektif. NSAID yang selektif itu yang seperti apa? NSAID yang selektif itu adalah NSAID yang hanya memblok di COX-2 saja. Makanya ini ada celecoxib.
Ya, nabumeton selekopsik itu adalah obat NSAID selektif yang hanya mengeblok di COX-2 saja. Sehingga apa? COX-1-nya ini tetap tidak terhambat. Jadi lambung itu tetap terproteksi dengan baik. Begitu, ya. Kemudian ini paham nggak ya? Paham ya? Jadi intinya gini, karena gini nanti kita akan ada yang namanya SID. NSAID, non-steroid inflamasi drug, sama SID, steroid inflamasi drug. Steroid itu dia bekerja di sini, kortikosteroid, dia bekerja di fosfolipase. Padahal ini memblokir di sini itu ada biar asam akridonan nggak keluar. Nih asam akridonan nggak keluar maka siklooksigenase dan lipooksigenase tidak diproduksi. Kan begitu. Ya, sehingga apa? Sehingga harapannya nanti ini semua terblokir. Jadi dia lebih di atasnya lagi. Terus kapan kita bisa menggunakan NSAID dan kapan kita bisa menggunakan SID, kan begitu. Terus kemudian NSAID plus SID boleh dicampur apa enggak? Kan gitu. Wah biar mandi, biar mempan lah. Antiinflamasinya makan semuanya ya. SID makan, NSAID makan gitu kan. Gitu ya, bukan yang seperti itu. Tapi kita dengan seperti ini kita bisa tahu ya. Sehingga apa? Sehingga sesuai dengan indikasi, terus kemudian nanti kita berikan, mau diberikan steroid atau mau diberikan non steroid, kan begitu. Terus misalnya NSAID itu akan banyak sekali golongannya. Oke, saya lihatkan ya. Nah ini, monggo, ngatos-atos. NSAID dibagi lagi menjadi beberapa golongan ya. Kalau kalian tahu ada nih golongan salisilat, asam arilonat, kemudian sampai dengan penghambat COX-2. Ini ada aspirin, kemudian ada diklofenak, ada ibuprofen, ada asamifenamat, ada metamizol. Ini semua adalah NSAID. Ngerti ya? Semua adalah NSAID. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, saya punya obat diklofenak. Diklofenak itu yang kalian kenal apa? Natrium diklofenak atau kalium diklofenak. Kenal ya? Yang kerennya itu adalah Kataflam biasanya. Oke, tahu kan? Oke, kita kasih kalium diklofenak. Terus kemudian kita kasih asamifenamat. Kenal kan sama asamifenamat? Udah kenalan kan? Atau mungkin ibuprofen. Biar apa? Biar oke gitu kan. Biar cepat inflamasinya. Ini golongan berbeda. Menurut kalian gimana? Oke? Enggak masalah? Diberikan, biar oke nih inflamasinya ya. Jadi kita kasih ibuprofen, di sini ibuprofen ada, ya ibuprofen mana? Di ibuprofen, sama kita kasih kalium diklofenak. Satu golongan asam arilokaniat, satunya golongan profen. Ini ada ya. Nah, ini ibuprofen, ini diklofenak. Jadi biar kuat antiinflamasinya, karena pada prinsipnya gini loh. Kenapa kita harus menekan inflamasi pada kasus-kasus trauma? Karena pada dasarnya adalah semakin besar luka, itu akan semakin besar inflamasi. Semakin besar inflamasi, kalau kalian ingat bahwa reaksi inflamasi itu apa? Rubor, tumor, kolor, dolor, koloran katok. Ya, rubor, tumor, dolor, kolor, fengsulesa. Itu adalah reaksi inflamasi. Reaksi inflamasi yang berlebih itu akan memberikan rasa nyeri. Berarti
Semakin besar luka, semakin besar inflamasinya, semakin besar rasa nyerinya atau rasa sakitnya. Oke, dari situ kemudian kita berpikir, oh ya sudah berarti ini biar gak nyeri kasih natrium diklofenak sama kasih ibuprofen. Setuju? Setuju dong. Setuju bro? Setuju? Setuju. Terima kasih kalian sudah memberikan racun, saudara-saudara. Ini kita kembali lagi sini ya. Tek. Nih, ini apa dibaca nih? Oke, jadi ada yang namanya efek. Ada yang tahu nggak efek apa ya? Jadi pemberian diklofenak sama ibuprofen sama-sama NSAID, beda golongan, tapi dia sama-sama NSAID, itu kamu berikan, itu mereka hanya yang bekerja itu hanya satu. Jadi yang bekerja itu entah itu yang ibuprofen atau entah itu yang diklofenak. Tapi yang jelas yang satunya itu akan jadi racun. Ibaratnya percuma. Namanya apa? Efek apa? Ada yang tahu? Bukan efek samping loh yo. Namanya efek apa? Apa? Efek apa? Apa? Antagonis. Beneran kalau ada yang tahu ini, pinter tenan kalian. Pinter tenan, tak kayak A. Apa toksisitas? Bukan. Sebenarnya tadi aku udah ngomong clue-nya loh kalau kalian mengertiin. Kayak pas waktu kita pertama tadi memulai kan aku kasih clue gitu kan. Di setiap omonganku tuh ada clue-nya untuk menjawab ini. Gitu. Cuman dengan bahasa yang berbeda. Ada yang tahu nggak? Kenapa NSAID dikasih NSAID akan memberikan efek, kenapa dia percuma? Karena dia ada efek namanya ya wes, sesuk ujian we. Oke? Kita lanjut, ini efek sampingnya buat ujian ya. Iya dong, biar kalian WA aku kan. Tanya dong kan gitu kan. Kalau sempat tak jawab. Kalau enggak ya. Bro, tau enggak bro, efek apa bro? Bukan, efek apa? Ada istilahnya, ada istilahnya. Tanya dong sama AI. AI aja nggak tahu ya. Nggak bisa jawab dia. Oke, efek sampingnya adalah gangguan pencernaan, gangguan pembekuan darah, kemudian penyakit ginjal dan trombositopenia. Itu untuk NSAID. Nah, ini yang SID ya. Obat ini merupakan antiinflamasi yang sangat kuat karena obat-obat ini menghambat enzim fosfolipase A2 sehingga tidak terbentuknya asam arachidonat. Di mana asam arachidonat tidak terbentuk berarti prostaglandin juga tidak akan terbentuk. Ingat ya tadi yang di sini, ya kan? Nah, dia akan menghambat di sini fosfolipase A2. Asam arachidonat tidak terbentuk, maka psikooksinase juga tidak terbentuk. Oke? Namun obat antiinflamasi ini, golongan ini tidak boleh digunakan seenaknya karena dia mempunyai efek samping yang besar. Ya, dia bisa menyebabkan munfis, kemudian hipertensi dan osteoporosis serta dia namanya menekan sistem imun atau imunosupresan. Ya.
Jadi kalau kamu ngasih ini, banyak banget nanti jadi wajahnya kayak bulan. Buletnya doang, buremnya tetap. Jadi bukan bulat kemudian cerah gitu kan. Ya. Nah ini kemudian contohnya adalah dexamethasone, yaitu suatu kortikosteroid, ya. Dia akan menekan migrasi neutrofil, mengurangi produksi mediator inflamasi, dan menurunkan permeabilitas kapiler yang semula tinggi dan menekan respon imun. Nanti ada juga namanya metilprednisolon, ya, suatu glukokortikosteroid yang memiliki efek antiinflamasi, ya, kemudian anti alergi dan anti shock yang sangat kuat. Di samping sebagai antirematik, tidak menimbulkan efek retensi natrium dan dapat diterima oleh tubuh dengan baik, begitu. Ini kerjanya lebih rumit, prosesnya lebih rumit. Kalian sudah belajar siklus Krebs kah? Pusing nggak? Nah, sama. Nah itu masuk ke siklus Krebs. Prosesnya SID itu dia mempunyai efek inflamasi yang kuat tapi rumit. Sehingga dia mempunyai efek yang besar. Begitu, ya. Dan ingat, jangan diberikan atau bisa kita bilang hukumnya tidak boleh diberikan pada yang hipertensi dan mempunyai gula, ya. Karena apa? Karena kalau hipertensi dia mempunyai efek retensi natrium sehingga dia nanti akan menyebabkan peningkatan pada hipertensi. Kemudian gula dia akan mengaktifkan memecah gula dengan sistem gluconeogenesis. Ya, jadi kalau ada gula, bukan ada semut ya, tapi kalau ada gula jangan diberikan steroid atau SID. Nah, ini analgesik adjuvan. Obat yang diberikan bukan untuk memberikan efek analgesik, tetapi mampu menurunkan nyeri kronis. Gimana tuh? Efek yang diharapkan adalah sedasi ringan atau tranquilizer, kemudian menurunkan spasme otot, menurunkan kecemasan dan stres, kemudian menyebabkan tidur. Nah ini biasanya kalau yang sulit tidur bisa nih minum ini nih. Ya. Jadi dia tidak mempunyai efek analgesik. Jadi bukan disebabkan sebagai analgesiknya. Ya, biasanya dia itu dibarengkan dengan analgesik agar efek analgesiknya lebih kuat karena dia mempunyai efek yang diharapkan itu dia kemudian pasien itu terus istirahat, pasien itu terus tidur. Biasanya kalau nyeri dia nggak bisa tidur kan, nah kasih obat ini, biar apa? Biar tidur. Kalau tidur obat yang diminum antibiotik, antiinflamasi, analgesiknya bisa bekerja secara maksimal daripada kalian nyeri tapi jil-jilan. Tahu jil-jilan? Nyeri tapi banyak tingkah. Nah itu nanti penyerapannya kurang maksimal. Nah, yang termasuk obat ini ya analgesik adjuvan adalah tranquilizer atau diazepam. Ya, kemudian ada Valium, produknya ada Valisan B ya. Kemudian antidepresan. Iki sing do stres-stres sih ngombe iki. Ya, sudah mumet-mumet ya toh. Mumet tanggal tua kiriman belum ada. Minumnya antidepresan. Kemudian antikonvulsan ya, ada karbamazepin ya untuk mengurangi dan mengatasi kejang dan meredakan nyeri trigeminal neuralgia, itu bisa dikasih tegretol. Nah, ada satu lagi obat yang biasa digunakan untuk penanganan pada pasien-pasien shock, terutama shock anafilaksis, yaitu adrenalin. Ya, penyuntian adrenalin. Kenapa? Karena sampai sekarang adrenalin masih merupakan obat pilihan pertama untuk mengobati shock anafilaksis. Tahu kan shock anafilaksis? Sudah belajar toh? Shock ada beberapa macam kan? Salah satunya adalah shock anafilaksis. Di dalam dunia kedokteran gigi,
salah satu yang berpotensi terjadinya kegawat daruratan adalah terjadinya shock anafilaksis, yaitu reaksi alergi antara anestesi yang kita berikan terhadap tubuh. Dan itu efeknya adalah mengancam nyawa kalau tidak segera ditangani. Saya sendiri punya pengalaman menangani dengan shock anafilaksis dan selamat selama 2-3 hari tidak bisa tidur. Karena pasiennya tidak stabil. Jadi selalulah berdoa nanti kalau kalian nyuntik. Ya. Obat ini berpengaruh untuk meningkatkan tekanan darah, menyempitkan pembuluh darah, melebarkan bronkus, dan meningkatkan aktivitas otot jantung. Adrenalin bekerja sebagai penghambat pelepasan histamin dan mediator lain yang poten. Kemudian mekanisme kerja adrenalin adalah meningkatkan CAMP dalam sel mas dan basofil sehingga menghambat terjadinya degradasi serta pelepasan histamin di mediator lainnya. Selain itu, adrenalin mempunyai kemampuan memperbaiki kontraktilitas otot jantung. Nah, ini biasanya juga dibawa sama, kalau kalian tahu ada tim rescue, itu ada, atau kalian punya baju korsa, yang di sini ada kayak sakunya kecil. Itu kalau tak tanya, itu saku kecil buat apa gitu kan. Dia bilang buat tempat pen, tempat ballpoint. Tapi sebenarnya kalau tim korsa untuk rescue, itu ada fungsinya, yaitu dia namanya adrenalin pen. Dia ditaruh situ. Karena apa? Karena begitu ada gejala shock, ya, entah itu shock hipovolemik dan sebagainya, maka dia tinggal diangkat kemudian langsung ditusukkan. Untuk meningkatkan kontraksi jantung. Biasanya lemah. Karena shock anafilaksis, nanti kita akan ketemu pada shock anafilaksis dan pingsan. Nanti akan ada bedanya. Atau mungkin shock dan pingsan, itu ada bedanya. Shock itu kalau didiamkan, terus-terusan dia dipantau tensinya itu bisa 0/0, artinya mati pasiennya. Tapi kalau pingsan itu dia sifatnya sementara. Makanya dalam shock itu harus ada apa? Harus ada terapi, salah satunya adalah menggunakan adrenalin. Untuk apa? Untuk meningkatkan kontraktilitas otot jantung. Sehingga bisa terjadi takikardi atau jantung itu bisa bergerak lagi. Tapi kalau pingsan itu ada mekanisme namanya kompensasi. Di mana dia nanti setelah pada titik tertentu dia akan mengaktifkan sistem simpatis dan parasimpatis yang itu nanti akan mengaktifkan otot jantung. Itu kalau pingsan. Makanya kalau pingsan itu ditapuk mesti tangi. Karena dia akan mengaktifkan sistem tidak ada. Karena apa? Karena shock itu perfusi jaringan atau ada kerusakan jaringan. Jadi pas pada waktu saat kita akan terjadi shock, maka dia tensinya itu kalau dipantau dia turun, nah turun terus. Nek turun terus piye yo mate. Kan ngono. Ya. Adrenalin selalu akan dapat menimbulkan vasokonstriksi pembuluh darah arteri dan memicu denyut dan kontraksi jantung sehingga menimbulkan tekanan darah naik seketika dan berakhir dalam waktu pendek. Nah ini prosedur penyuntikan ya. Kita harus mengatur posisi ke sesuai tempat penyuntikan, membebaskan daerah yang akan diinjeksi, kemudian memakai sarung, kemudian persiapkan daerah penyuntikan. Ini daerah penyuntikan adrenalin itu bisa di deltoid, bisa di paha, bisa di ventroglutea atau bokong. Tapi kalau kamu praktek, kemudian terjadi shock anafilaksis, ya enggak terus mana bokongmu tak suntik. Karena apa? Karena shock anafilaksis itu direkomendasikan yang disuntik itu adalah di bagian deltoid. Kenapa di deltoid? Apa? Nah, karena dekat denganmu. Maksudnya dekat dengan jantung. Ngerti ya? Jadi yang direkomendasikan adalah kita menggunakan
eh, pakai suntian di bagian deltoid. Ini teknisnya saja, ya nanti kamu akan bisa melakukan di koas. Ini untuk pengetahuan aja, oke? Kemudian yang berikutnya adalah tentang perdarahan. Ini perdarahan bagian dari salah satu kegawat daruratan yang bisa terjadi di dunia kedokteran gigi. Ya. Beberapa hal yang bisa kita lakukan adalah pemberian hemostatik lokal. Itu kita bisa berikan yang namanya gel foam, Surgicel, trombin, atau kolaplak. Di mana aksinya adalah merangsang pembentukan bekuan darah, aplikasinya diletakkan pada soket, kemudian diperdarakan dengan suturing atau penjahitan. Oke. Kemudian kalau yang Surgicel diletakkan pada soketnya saja, kemudian yang trombin itu dicampur dengan gel foam sebelum diaplikasikan. Terus kemudian yang terakhir adalah ini obat-obat sistemik, obat-obat yang digunakan pada saat terjadi perdarahan. Jadi kalau misalnya terjadi perdarahan, salah satunya kamu kasih obat ini. Kamu bisa kasih namanya Adona atau Carbazocrum, kemudian atau Calnex atau Transamin, itu asam tranexamat, ya. Atau bisa dikasih Disenon, kemudian atau dikasih vitamin K. Jadi kalau misalnya ada perdarahan, kemudian nggak berhenti-berhenti, itu bisa kamu kasih obat itu. Kasih ada asam tranexamat. Oke, ini untuk obat yang anti perdarahan. Jadi kalau misalnya ada, cuman kita harus tahu prinsip perdarahan adalah tekan, jepit, jahit. Jadi apapun yang terjadi, kalau kamu ada perdarahan di mana saja, lakukan penekanan. Kalau di dalam mulut, ya sudah suruh gigit kasa. Kalau di tangan, tekan tangannya. Yang penting dia ada tekanan. Baru setelah itu secara sistemik kamu bisa berikan salah satu obat ini. Dok, kalau misalnya obatnya dikombinasi bisa, karena titik tangkapnya beda. Beda kalau sama tadi sama yang NSAID. Oke, paham ya? Tentang obat-obatan paham ya? Insya Allah paham dan harus paham. Kalau nggak paham kebangetan. Udah capek ngomongnya soalnya. Oke, saya kira cukup dari saya. Silakan untuk yang mau bertanya. Jadi clue-nya adalah satu-satunya cara untuk melakukan pekerjaan yang hebat adalah cintai apa yang Anda lakukan. Dan hidup ini akan mempunyai arti kalau kita bisa berarti buat orang lain. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Dipersilahkan. Saya cuma di blok ini aja ya? Blok ini cuma ini aja ya, topiknya ya? Oke, sampai ketemu di blok-blok berikutnya. Ada pertanyaan kah? Tanya loh. Apa? Ini Mas, ada yang mau tanya? Mau nanya yang tadi dok, efek apa tadi? Pertanyaannya yang jelas dong. Jika kedua golongan NSAID yang berbeda digunakan dalam secara bersamaan, yang satunya berfungsi dan yang lainnya tidak berfungsi disebut efek apa dok? NSAID sama NSAID maksudnya? Iya, Oke. tapi golongan berbeda. Tak jawab dengan cepat. Apa Daniel? Udah, nanti keluar di ujian ya. Udah tahu kan? Lu tadi udah jelas loh. Jelas toh bro? Oh jelas dia mantuk kok. Enggak. Namanya ceiling effect. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.